Ji. Oh, Nasro Aji. Iya, iya. Beliau nggak ikut gabung kah? Bergabung, Pak. Sedang proses untuk bergabung. Oke. Kalau nggak bergabung, balik lagi ke Jakarta gitu. Eh, dari Bekasi, Mbak Lasmi ya. Berarti Siap, Bekasi, Kang Asep. Semarang, Surakarta. Satu lagi mana ya? Bandung Barat. Sudah ada yang bergabung? Bandung Barat monitor. Surakarta. Jakarta sudah, Pak. Oke, Pak Satimin ya, Pak. Ya, siap. Oke, Pak Satimin. Bandung Barat nih belum kelihatan nih, kedengeran nih. Mbak Ninda atau siapa yang bergabung? Bandung Barat monitor. Ini sudah jam 1.02 soalnya. Pak Rizky tadi saya share bahan paparan, nanti bantu Pak Rizky ya. Ya, ya Pak Asep nanti paparan dari Asta oleh Mas Jul ya. Mas Oke. Jul, Eh, udah join? Ya Pak, hadir Pak. Siap, aman ya Mas? Ya. Oke. Bandung Barat, Bandung Barat. saya posisi di Bandung Saya Barat posisi padahal di nih Pak Bandung Barat Rizky. padahal nih Pak Rizky. Gimana Pak? Gimana Pak? Posisi saya di Bandung Barat, tapi orang Bandung Barat malah belum gabung nih. Oh, Bapak lagi di Bandung Barat nih? Iya, ada sosialisasi Sosialisasi Permenaker 6 Permenaker 6 2025 PBK sama 2025 BIMTEK Skill Hub. Teknik Skill. Bapak Ibu Bapak yang Ibu, bergabung, kita sembari menunggu Bandung kita Barat ya sebenarnya bergabung. Setelah setelah Bandung Barat bergabung, kita Bandung Barat bergabung kita mulai. Itu ya Pak Rizky ya. Rizky ya. Siap. Ya. Selain Bu Ninda, siapa Pak ya? Nggak tahu Eh, nih lagi saya kontakin orang-orang itu pada suruh gabung segera. Katanya ada Mbak Salwa, instruktur bahasa. Sudah adakah Mbak Salwa? Izin Bapak Ibu semua, ini apa yang ikut hadir sosialisasi asalnya ada dari 4 lokasi kan ya, 4 daerah ya. Bandung, Bandung, sorry, Bandung Barat ya, atau yang terdekat Bekasi, Surakarta dan Semarang ya, begitu ya. siapa? Bandung Barat sudah join kah? Bandung Barat monitor. Bapak Ibu, untuk pertanyaannya di skip dulu ya. Nanti kita setelah sosialisasi baru ada proses
diskusi atau tanya jawab ya Bapak Ibu semua. Siapa yang nanya? Nur Rizky Firdiansah. Nanti ya Mas Rizky ya. Halo Mas Rizky. Bandung Barat sudah gabung Sudah, Pak. dengan siapa ini? Salwa, Mas PIC. Salwa. Aduh, iya, saya udah di Bandung Barat ini makanya Iya, Bapak. jauh-jauh sosialisasi ke Bandung Barat ini makanya. Pak Rizky AP2LN, izin Pak, monggo dibuka dulu. Baik, terima kasih Pak Asep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman dari Balai-Balai Bandung Barat, Semarang, Bekasi. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan hadir di Zoom meeting sosialisasi IGC 2025. Nah, untuk selanjutnya nanti untuk paparannya akan dijelaskan dari salah satu SO APLN dari Astakarya dengan Mas Julian. Nanti setelah paparan dibuka sesi tanya jawab seperti itu. Mas Jul bisa dibantu Mas Jul? Izin Pak Rizky, mungkin Ya, paparan pertama dari saya, terus nanti boleh, boleh. lanjutkan secara teknis dari teman-teman AP2LN ya Pak, izin Siap, siap, boleh. sedikit. Silakan Pak. Saya general Siap, siap, saja. Nanti siap, mungkin dibantu juga dengan teman, ini kan ada 4 balai nih. Jadi teman-teman balai juga interaktif untuk menjawab dari beberapa pertanyaan yang ada nanti Pak Rizky. siap, siap Pak. Baik, izin Pak Rizky, saya mulai ya Pak. Udah lewat jam 1 soalnya. Ya, ya, silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wala hawla wala quwata illa billah. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya ya. Pada hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat wabil khusus. Ya, tidak kurang apapun. Mudah-mudahan sampai selesainya sosialisasi ini kita diberikan kebermanfaatan ya. Terutama kan ini terkait dengan sosialisasi eh, program kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan AP2LN Jo Kooperatif pada tahun 2025 ini. Baik, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Asep Mirwan Ahmad. Saya dari Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan di Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Ibu yang hadir online, apa terdengar suara kami Pak? Ibu, adik-adik semua? Terdengar Dengar jelas, Pak, Pak. jelas ya. Soalnya senyap Dengar, ini Pak. kayak nggak. Oke, kita interaktif saja ya Bapak Ibu semua ya. Baik, terima kasih. Baik, saya mau memperkenalkan diri. Saya ulangi, saya Asep Mewan Ahmad. Saya sekarang di Direktorat Bina Penyelenggaraan Pelatihan Vokasi dan Pemagangan, Kementerian Ketenagakerjaan. Bapak Ibu semua mungkin belum tahu apa itu program IJC, jadi akan saya sampaikan sedikit ya secara umum bahwa kerjasama yang telah dilakukan dengan kementerian dengan IJC melalui AP2LN, jadi telah berlangsung kurang lebih selama 2 sampai 3 tahun ya Pak Rizky ya. Jadi IJC itu Indonesia Japan Kemkom. Boleh di-share Pak Rizky itunya Pak, paparannya Pak Rizky, mohon maaf. Ya, makasih Pak Rizky. Adik-adik semua yang ikut atau yang bergabung terlihat ya jelas ya. Jelas, Jelas. Pak. Terus Baik, lihat, baik saya Terlihat, lanjutkan Pak. ya. Ini emang jam waktunya ngantuk ini Bapak Ibu semua ya. Tapi mudah-mudahan dengan adanya kegiatan atau sosialisasi ini bisa melek kita nih. Ya, terima kasih. Jadi saya ulangi apa itu IJC program ya, sebelumnya IJC program ini Indonesia Japan Kemkom ya atau disingkat IJC. Jadi program kerjasama Kemenaker ya. Lanjut Pak, slide 2 Pak.
ya, program kerjasama Kemnaker AP2LN dengan Jo Kooperatif. Dalam hal apa? Dalam hal pengiriman tenaga tenaga magang teknis ke Jepang, ya Bapak Ibu semua. Jadi berbeda dengan program pemagangan biasa nih, Bapak Ibu saya adik-adik semua nih, pemagangan IJC program ini dibekali dengan keahlian. Artinya keahlian dalam bidang terkait dengan jenis kerja di perusahaan nantinya tentunya ya. Nah, diharapkan bisa menguntungkan baik dari sisi perusahaan maupun peserta magang. Karena artinya dapat mempersingkat waktu pelatihan sebelum mulai bekerja dan untuk mempermudah peserta magang menyerap apa yang diajarkan perusahaan. Nah, targetnya saat ini di tahun 2025 ini kurang lebih ada 272 yang diharapkan lulus pada program ini. Jadi secara secara akumulasi sudah dilakukan beberapa batch pelatihan atau perekrutan yang dilakukan oleh teman-teman balai bekerjasama dengan teman-teman AP2LN tentunya. Lanjut. Nah, apa sih kira-kira benefit ya? Mungkin secara garis besar apa yang kita dapatkan ketika kita mengikuti program pemagangan teknis ke Jepang ini. Ya ada beberapa poin yang didapatkan oleh teman-teman ya tentunya. Satu terkait dengan penyediaan tempat tinggal, termasuk fasilitas penunjang kehidupan sehari-hari. Ya, nanti diatur dalam kerjasama antara balai tersebut. Yang kedua, ya tentunya uang saku ya ketika tiba di Jepang, kurang lebih sebesar 60.000 yen. Nanti tolong dikoreksi Pak Rizky apabila ada yang perlu dikoreksi ya. Yang ketiga, gaji bersih rata-rata sekitar 120.000 yen ya per bulan, belum termasuk lembur dan tunjangan lainnya bila ada. Nah, yang keempat adalah asuransi kesehatan, asuransi sosial, tentunya asuransi ketenagakerjaan ya, atau pemagangan, Nenkin ya itu artinya atau program pensiun yang bisa dicairkan saat kembali di Indonesia. Lanjutnya Pak. Nah, nah kebutuhan tadi disampaikan di awal bahwa target tahun 2025 ini kurang lebih 272 lulusan ya yang sudah disepakati, yang dilatih atau direkrut di balai-balai nantinya yang akan diberangkatkan dalam program IJC ini. Nah, ada beberapa kejuruan-kejuruan yang tentunya dibutuhkan ya dibutuhkan di sana atau di perusahaan penerima di Jepang. Ya, ada food processing, pengolahan makanan, terus teknik manufaktur, ya, teknik otomotif, teknik listrik dan elektronika, teknik las, refrigeration, dan kejuruan-kejuruan lainnya. Tentunya ini nanti menyesuaikan dengan kebutuhan yang akan dilaksanakan di tiap-tiap balai. Lanjut ya. Nah, ini gambaran sedikit ya, gambaran alur kegiatan IJC program. Jadi saat ini dilakukan sosialisasi, nanti ada proses perekrutan, lulusan di balai-balai UPTP kita. Terus setelah proses perekrutan nanti ada penyeleksian bersama ya, tentunya melibatkan teman-teman AP2LN dan JO Kooperatif. Selanjutnya kalau dinyatakan lolos ya, ada pelatihan bahasa Jepang, pelatihan dulu di balai dan lanjutkan pelatihan. Jadi pelatihan bahasanya di balai ya, dikerjasamakan dengan teman-teman AP2LN yang memiliki instruktur bahasa. Terus setelah itu lanjut interview bersama Jo dan perusahaan penerima, terus pelatihan sebelum keberangkatan ya di 5 LPKSO ya nanti selama 480 jam. Setelah itu pelatihan kembali setelah masuk Jepang selama 1 bulan ya setelah masuk dilatih lagi oleh teman-teman. Lanjut ke pemagangan di perusahaan masing-masing. Lanjut Bapak slide berikutnya. Ya, ini beberapa timeline ya mungkin ya yang tidak perlu disampaikan. Ini hanya cukup dilihat saja Bapak Ibu. Artinya memang ada kebutuhan yang perlu dilakukan, makanya dilakukan perekrutan di masing-masing balai. Tujuannya apa adalah untuk memperingan teman-teman jalan berangkat ke Jepang. Artinya sebelum berangkat ini ada proses tadi yang di awal adalah proses sosialisasi, proses perekrutan, ya. Setelah dinyatakan lulus, baru ada proses-proses yang harus dilalui teman-teman. Memang tidak semudah apa yang kita bayangkan, tapi yakinlah bahwa teman-teman adik-adik semua bahwa ini adalah
i- eh, secara regulasi dan aturan ini sudah dijamin oleh kami. Artinya memang tidak ada artinya tidak perlu ada khawatir, oh jangan-jangan saya ditipu ada lain sebagainya, jangan takut. Ini sudah dikombinasikan dan sudah dilindungi oleh aturan atau regulasi yang sudah ada di kementerian. Beralih kepada slide ke 8 Pak Rizky, ya. Jadi nanti ada pelatihan bahasa Jepang di BLK, kurang lebih ada 360 JP, ya, kerjasama dengan AP2LN Jo, sekitar kurang lebih 2 bulanan. Ya, ini beberapa jadwal yang memang telah dilakukan oleh teman-teman balai, ya, seperti itu. Nah, selanjutnya Pak Rizky, slide 9. Ya, jadi pelatihan bahasa Jepang level N5 360 JP kerjasama PDL sekitar 2 bulan tadi ya. Jadi fasilitasnya ada konsumsi selama pelatihan pagi, siang dan malam. Terus tentunya pelatihan bahasa Jepang, perlengkapan pelatihan materi atau modul plus asrama. Nanti teman-teman diasramakan di balai kurang lebih 2 bulan sampai 3 bulan. Ya. Selanjutnya Pak Rizky. Ya, setelah itu ada pelatihan lanjutan di LPK SO ya, yang tadi 5 LPK tadi ada LPK TMM Wonogiri dan Bekasi, yang kedua LPK Jiritsu Bogor ya, 3 LPK Astakarya Bandung ya, LPK Eki Bandung, LPK Embun. Nah, kan kalau dari sosialisasi ini ada 4 wilayah ya, wilayah ya 4 wilayah. Tentunya nanti disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing balai yang untuk direkrut. Nah, fasilitas yang didapatkan setelah pas pelatihan lanjutan di LPKSO itu ada satu dapat asrama ya, konsumsi selama pelatihan, terus pelatihan bahasa Jepang lanjutan sampai dengan level N4, pelatihan fisik, mental dan disiplin, terus perlengkapan pelatihan tadi buku materi ya, seragam keberangkatan, jaket alma mater, terus MCU tahap 2 sebelum keberangkatan serta pengurusan dokumen keberangkatan ya. Selanjutnya berikut adalah syarat ya teman-teman, syarat untuk mengikuti IJC program. Ya, satu, minimal lulusan SMK atau SMK sederajat. Yang kedua pria atau pria ya. Yang ketiga usia 18 sampai dengan 29 tahun ya. Terus 4 pas foto 3 bulan, sehat jasmani, tidak memiliki riwayat penyakit kronis ya, menular ataupun turunan. Yang selanjutnya tidak buta warna ya, termasuk buta parsial tuh tentunya. Terus tinggi badan minimal 160 cm ya, pria. Terus berat badan proporsional, tidak memiliki cacat fisik. Dan selanjutnya ya, ini bisa dibaca teman-teman, kita share ya beberapa file ya. Nah, ini beberapa cara mendaftar atau dokumen yang dibutuhkan ya Pak Rizky. Terus ini adalah beberapa estimasi ya biaya yang perlu dipersiapkan oleh peserta. Jadi nanti ada semacam pembiayaan untuk teman-teman ya, pembiayaan yang dikeluarkan oleh teman-teman. Nanti secara teknis atau secara detail itu akan disampaikan oleh teman-teman AP2LN. Eh, Seperti itu Pak Rizky, mungkin tidak panjang lebar saya supaya teman-teman juga semakin banyak, semakin antusias ya Pak Rizky. Demikian Pak Rizky. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah disampaikan semua nih sama Pak Asep nih. Nah, ini Pak Rizky, ini kan ada terkait dengan pembiayaan Pak Rizky. Ini yang perlu didetilkan ke teman-teman saja dari paparan ini Pak oleh teman-teman AP2LN, karena kan memang pembiayaan kan semuanya nanti ke teman-teman AP2LN ya dengan Ya, fungsinya masing-masing. Itu Pak Rizky. baik. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua teman-teman. Perkenalkan saya Rizky dari Asosiasi Penyelenggara Pemagangan Luar Negeri. Terkait IGC 2025 ini memang ada sedikit perbedaan daripada IGC sebelumnya. Di mana kalau IGC sebelumnya itu free, tetapi di tahun ini dikarenakan adanya eh, pengetatan anggaran, jadi untuk IGC 2025 ini dikenakan 5 juta sebelum pelatihan dimulai. Itu dibayarkan ke AP2LN. Untuk apa aja sih 5 jutanya itu? 5 jutanya itu adalah untuk nanti teman-teman yang satu pasti untuk bayar instruktur. Kedua untuk makan.
Makan pagi, siang, sore itu dapat makan. Ketiga untuk modul. Nah, jadi 5 juta itu dari teman-teman kembali ke teman-teman seperti itu. Ya. Terus nanti setelah itu eh, pelatihan di BLK selesai, lanjut ke SO. Nanti di SO juga ada pembayaran kembali, tapi ke SO. Itu nanti bisa dijelaskan lagi oleh Mas Jul atau Pak Boy mungkin ya. Seperti itu. Jadi 5 jutanya itu dibayarkan ke rekening AP2LN. Seperti itu Pak Asep. Ya, Pak Rizky. Jadi Ya. mungkin teman-teman ini ya tadi disampaikan Pak Rizky, memang sebelumnya itu di tahun sebelumnya ya terutama tahun 2024 itu memang tidak ada pembiayaan. Tapi karena sekarang ada faktor tadi pakai maaf efisiensi lah ya, efisiensi. Terus ketika proses pelatihan itu banyak yang kabur, tidak melanjutkan, padahal teman-teman APDWLN sudah banyak mengeluarkan biaya. Makanya kita coba case kasus ini adalah si peserta berkomitmen lah supaya ini program menjadi faktor ya nanti menjadi unggulan dan menjadi faktor yang tidak dibuat main-main lah seperti itu. Jadi artinya tadi saya hanya menyampaikan bahwa dari sisi regulasi dan lain sebagainya sudah kita tuangkan di dalam regulasi yang tepat itu, Pak Rizky. Siap, Pak Asep. Ya, Hmm. jadi seperti Pak Asep bilang tadi, dikhawatirkan nanti setelah teman-teman ada yang sebulan 2 bulan jalan nih, pelatihan di BLK tiba-tiba di tengah jalan kabur, itu juga salah satu kenapa kita memutuskan untuk menetapkan biaya di awal. Kita mau lihat nih keseriusan teman-teman seperti apa gitu. Mungkin kalau untuk paparannya sih cukup ya Pak ya. Karena tadi Ya, Pak baik Pak. Asep juga sudah menjelaskan hampir semuanya. Mungkin bisa lanjut Nah, ke sesi tanya jawab aja kali Pak ya. monggo Pak, Pak Rizky. Jadi ada teman-teman sudah jelas ya nanti nanti memang prosesnya adalah perekrutan di balai-balai yang Bapak Ibu daftar. Nanti setelah diverifikasi administrasi oleh teman-teman balai, ya nanti kalau dinyatakan lulus nih proses administrasi dan lain-lainnya, maka dilakukan proses pemanggilan dan perekrutan. Nah itulah posisi itu sudah bergabung tuh teman-teman BL Balai dengan teman-teman AP2LN dan Jo kooperatif itu tadi. Seperti itu. Pak Rizky, izin saya memandu ya Pak Rizky. Siap, silakan Pak Ah, Asep. Jadi Pak izin Rizky mungkin ini Pak Rizky mungkin dan saya, Pak Asep, mungkin oh, sebelum monggo, lanjut monggo. saya boleh tambahkan sedikit ya. Ya boleh. Ya, siap. Terima kasih Pak Rizky, Pak Asep, ya, izin teman-teman sekalian dan rekan-rekan di BLK. Izin menambahkan sedikit ya, ini untuk diketahui oleh calon peserta IGC ya. Jadi teman-teman mungkin sudah pernah dengar sebelumnya ada program magang Jepang gitu ya. Nah, program magang Jepang yang reguler atau swasta itu kan biasanya kan biayanya cukup mahal. Nah, jadi buat teman-teman ini ada sebuah program yang sangat keren banget ya dari IGC, Indonesia Jepang Cooperative ya, antara P2LN ya, Asosiasi SOC Indonesia ya, dengan Joyo Kooperatif Jepang sebagai pihak kumiai ya, atau lembaga penerima Jepang dan juga Kemnaker melalui balai-balai pelatihan kerja. Ya, jadi biayanya nih teman-teman sekalian sangat-sangat terjangkau ya, sangat-sangat terjangkau dibanding kalau teman-teman lalu lembaga swasta ya, ya sangat terjangkau. Nah, kemudian yang kedua, setelah ini nanti ya, setelah sosialisasi ini berikutnya nanti akan dibuka pendaftaran ya di setiap balai pelatihan di BPV atau BLK daerah. Ya, nanti dipersilakan teman mendaftar ke situ. Ya, setelah pendaftaran nanti akan ada proses seleksi ya, seleksi dari balai ya, ada tes tertulis, tes fisik ya, segala macam ya kan. Kemudian nanti setelah disaring ya secara administratif sudah lulus seleksi, akan lanjut nanti seleksi ya atau wawancara dengan AP2LN dan pihak JOE Kooperatif ya Jepang. Ya, itu alurnya. Ya, daftar ke balai, ke BLK, ya, dicek administratifnya, diundang untuk datang untuk seleksi, tes akademis, ya, tes fisik, ya, tes waktu kondisi tubuh, ya kan, cek dokumen segala macam. Yang lulus nanti dipanggil lagi untuk lanjut seleksi wawancara.
dengan AP2N dan juga JOE kooperatif. Ya itu alurnya tuh. Nah, nah seleksi ini ya kan adalah seleksi dengan AP2N dan JOE itu adalah seleksi akhir yang akan menentukan apakah teman-teman nanti bisa terdaftar atau masuk sebagai peserta IGC ya tahun 2025 ya. Yang tidak lulus maka ya nanti bisa coba lagi di tahun berikutnya ya. Nah, itu nanti setelah lulus seleksi IGC dengan JOE dan AP2LN, maka nanti langkah berikutnya teman-teman harus ikut pelatihan tadi ya. Pelatihan di BLK ya, kurang lebih 1,5 bulan sampai 2 bulan. Selesai itu tuh dasar bahasa Jepang ya. Lanjut nanti pelatihan di SO ya. Tadi SO udah 5 tadi ya, 5 SO di beberapa wilayah. Ya itu terbaginya nanti random ya, tidak bisa pilih lokasi. Habis dari pelatihan, misalnya dari selesai pelatihan dari Bekasi, ya nanti dilempar misalnya pelatihan di mana Bogor, ya atau di Tangerang atau di Jakarta, ya tidak bisa milih atau Wonogiri, tidak bisa milih, ya. Nah, ketika teman-teman nanti sudah lulus seleksi dengan JOE dan AP2LN, maka sudah masuk sebagai peserta IGC program, ya. Artinya harus ikut sampai tuntas tuh nanti tuh ya sampai tuntas programnya ya pelatihan di BLK, pelatihan di SO ya kan sampai wawancara dengan perusahaan Jepang ya kan untuk penempatan sampai menyelesaikan magangnya setahun atau 3 tahun di Jepang ya. Jadi setelah masuk nanti lulus seleksi ya teman-teman tidak apa diusahakan tidak ada kata mundur. Ya, kenapa tidak ada kata mundur? Karena sayang ya. Sudah masuk ke sini sampai mundur ya. Itu sayang sekali. Dan itu kasihan juga teman-teman kalian yang sudah usaha-usaha juga ya. Nanti masuk tapi harus nggak bisa masuk karena kalian mundur tengah jalan. Ya. Kemudian yang kedua nanti eh, satu lagi setelah seleksi wawancara dengan JOE dan AP2LN, nanti juga ada MCU ya, MCU awal ya. Medical check up awal. Itu juga akan menentukan ya kalau emang MCO-nya fit, maka bisa lanjut ke masuk ke sebagai program peserta program IGC dan mengikuti prosesnya dengan baik sampai dengan selesai. Ya. Dan nanti MCO-nya hanya 2 kali. Ya, MCU ya, medical check up setelah seleksi ya lulus masuk sebagai peserta IGC dan nanti MCO kedua adalah sebelum kalian berangkat nanti ke Jepang. Ya, ini perlu dipahami biar nanti nggak ada pertanyaan lagi nih masalah alur seperti apa. Ya, pikir jelas ya, seperti itu prosesnya. Dan setiap peserta yang lulus dari IGC program ini nanti ya lulus dari AJO dan BDLN itu wajib ya menyelesaikan sampai tuntas ya sampai tuntas ya pelatihan di BLK, pelatihan di SO, ya kan menunggu dokumen COE ya dan sampai keberangkatan bahkan sampai tuntas menyelesaikan kontrak magangnya baik yang setahun ataupun yang 3 tahun. Ya ini mau dipahami sama-sama ya karena apa namanya kita ingin juga komitmen dari anak teman-teman sekalian ya yang sudah bergabung di sini untuk bisa komit menyelesaikan masa apa namanya peserta sebagai isi dengan baik ya. Saya pikir tambahan dari saya itu saja ya untuk lebih menjelaskan alur ya di IGC program. Nah, satu lagi, nanti wawancara perusahaan kapan? Ya. Jadi teman-teman yang udah lulus seleksi JOE dan APDLN ya, itu yang sudah masuk sebagai peserta IGC program 90% itu pasti berangkat insya Allah. 90% ya. Tinggal tunggu kapan wawancara perusahaannya ya. Sambil belajar di BLK nanti ada training order Jepang wawancara ya. Sambil belajar di SO ada training order dipilih wawancara ya. Sudah selesai pelatihan di BLK sama di SO pulang ke rumah sambil nunggu sambil kerja wawancara itu mungkin. Ya itu sangat memungkinkan untuk wawancaranya ya wawancara yang baik itu wawancara langsung ataupun online dengan perusahaan Jepang dengan user langsung ya dan keputusan wawancara itu adalah hak mutlak dari user dari perusahaan ya tidak ada turut campur apa itu OLN, BLK ataupun nanti pihak JOE ya itu bagaimana teman-teman nanti berjuang dengan kemampuan terbaik untuk bisa lulus wawancara dengan perusahaan ya itu kira-kira mungkin perlu saya sampaikan jadi semangat semuanya dan silakan nanti kembali ke Pak Rizky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.